Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Insyaallah malam ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah sampai pada nama Allah Ar-Rabb. Kita faham bahwasanya Allah lah yang berhak disebut Ar-Rabb, yaitu yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki, yang mengurus alam semesta, yang mengurus seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita semua dari sebelum kita diciptakan sampai kemudian kita nanti diciptakan dan diwafatkan. Semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Hari ini insyaallah kita melanjutkan terhadap tema Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah yang seringkali bergandengan. Biasanya Ar-Rahman bergandengan dengan Ar-Rahim, yang pada dasarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mempunyai asli kata yang sama, yaitu rahmat. Jadi Ar-Rahman itu artinya juga rahmat, Ar-Rahim itu juga artinya juga rahmat. Rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kasih sayang. Artinya Allah memiliki salah satu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala juga, bahwasanya Allah menyayangi hambanya. Tinggal nanti ada beberapa rincian apa bedanya kemudian sifat Allah Ar-Rahman kemudian sifat Allah Ar-Rahim. Kalau memang terdiri dari satu kata, aslinya sama-sama menunjukkan rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman merupakan nama Allah dan sifatnya yang ditunjukkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Bapak Ibu semuanya, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ketika disebutkan Ar-Rahman, bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, maka kasih sayang Allah itu terhadap semua makhluk Allah. Kalau disuruh menyebutkan kira-kira Bapak Ibu makhluk Allah itu apa saja, bisa enggak kira-kira? Selain manusia, selain malaikat,
selain kemudian jin, selain iblis, kira-kira ada lagi nggak makhluk Allah selain tadi yang saya sebutkan? Coba disebutkan. Hewan juga makhluk. Kira-kira makhluk Allah jenisnya ada berapa banyak? Banyak sekali. Langit itu juga makhluk Allah. Gunung-gunung itu juga makhluk Allah. Pohon-pohon itu juga makhluk Allah. Jadi banyak sekali. Angin ini juga makhluk Allah. Udara, cahaya itu juga makhluk Allah. Jadi tidak semua hal yang bisa kita lihat kemudian tidak kita mereka juga makhluk Allah. Dari sekian banyak makhluk Allah, Bapak Ibu sekalian, semuanya mendapatkan rahmat Allah, yaitu Ar-Rahman. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Baik yang kemudian dia muslim atau tidak muslim. Itu makna dari sifat Ar-Rahman. Sekarang kalau Allah tidak memberikan sifat Ar-Rahman kepada non-muslim, pasti orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak muslim sudah sengsara hidupnya, dimasukkan semuanya ke neraka sekarang juga. Akan tapi Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kalau kita lihat, ya semua sama diberikan rahmat Allah. Kok orang-orang non-muslim banyak orang-orang yang enak hidupnya, anak cucunya kemudian pinter-pinter, diberikan kelebihan. Sekarang kita yang muslim malah, mohon maaf, diberi ujian terus. Maka tadi itu jawabannya, bahwasanya rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluknya. Itu makna dari sifat Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, ini sambil diunjuk ibu-ibu, masih panas. Sifat Ar-Rahim merupakan nama Allah dan sifat Allah yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Kasih sayang Allah terhadap orang-orang muslim. Maka beruntung bagi orang-orang yang sudah masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Berapapun dosa yang kita miliki, berapapun amalan buruk yang kita telah lakukan, kita tetap mendapatkan rahmat Allah khusus, yaitu rahmat Ar-Rahim. Ada rahmat kasih sayang Allah yang khusus diberikan oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Salah satunya adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia masuk surga sebanyak apapun dosanya. Ustadz, tetangga saya dia hobi minum keras, dia hobi main perempuan, akan tetapi dia muslim, kira-kira masuk surga enggak? Enggak. Akan tetapi dia muslim, suka berbuat dosa besar, suka mencuri, suka membunuh, mohon maaf, kira-kira masuk surga atau enggak? Enggak. Masuk, Bapak Ibu. Kalau bukan karena rahmat Allah, pasti sudah masuk neraka.
Akan tapi karena rahmat Allah dia bisa masuk surga. Akan tetapi karena rahmat Allah juga bisa jadi karena amalan-amalan buruknya ketika ditimbang dengan amalan baiknya ternyata banyak amalan buruknya, sehingga dia dibersihkan dulu di neraka. Baru setelah dosa-dosanya bersih, baru dia dimasukkan ke surga. Atau mungkin ketika amalan baiknya dan amalan buruknya ditimbang, amalan baiknya lebih banyak, walaupun dia banyak melakukan dosa-dosa besar ketika di dunia, sehingga ketika ditimbang, oh ternyata banyak amalan baiknya. Atau dia punya amalan-amalan khusus, sehingga Allah ampuni seluruh dosanya, Allah hapuskan seluruh dosanya, langsung masuk ke surga tanpa kemudian masuk neraka dulu. Maka rahmat Allah khusus untuk Ar-Rahim, itu khusus untuk orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka kemarin sudah kita sampaikan, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang-orang yang sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Itu beruntung Bapak Ibu. Coba bayangkan sekarang kita lahir di lingkungan orang-orang non-muslim. Kita lahir sebagai orang Nasrani atau orang Hindu, orang Buddha. Bisa dibayangkan gak kira-kira kehidupan kita seperti apa? Kalau kita Islam, kalau kita lahir sebagai orang Islam, maka itu sungguh sebuah keberuntungan. Apa-apa serba Islami. Kita berpakaian sebagaimana orang Muslim, kita beribadah sebagaimana orang Muslim beribadah, kita berperilaku sebagaimana orang Muslim berperilaku. Akhlak Islamiyah. Maka sungguh beruntung ketika seseorang tersebut lahir dan tumbuh sebagai seorang muslim. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan. Orang sudah masuk Islam itu beruntung, ditambah dia diberi rizki yang cukup, itu juga tambah keberuntungannya. Sudah masuk Islam dikasih rizki yang cukup. Banyak kemudian yang merasa tidak cukup. Kemarin kita sudah bahas, cukup itu tergantung hati kita merasa cukup atau tidak. Kalau hati kita diberi rasa qanaah, rasa cukup, maka itu sebuah keberuntungan yang double. Setelah masuk Islam dikasih hati yang qanaah. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu ala ma ata. Setiap Allah beri sesuatu maka dia merasa qanaah. Allah kasih sedikit dia qanaah, Allah kasih banyak dia merasa qanaah. Bukan berarti ketika dikasih banyak kemudian wah ini kebanyakan, kemudian ditolak. Justru malah ketika dikasih banyak dia merasa qanaah. Ar-Rahman Ar-Rahim terdapat banyak sekali di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Disebutkan Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu sebanyak 50 lebih. Dan Ar-Rahim itu sebanyak 70 lebih. Terlebih dalam hadis atau sunnah juga lebih banyak disebutkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Ar-Rahman, yang mana kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya. Allah taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Rahman, Maha memberi rahmat terhadap seluruh makhluknya. Yang mana makhluknya
itu meliputi seluruh ciptaannya termasuk arsy Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Maha Pengasih, Maha Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah terhadap orang-orang yang mukmin Maha Penyayang. Sifat Allah Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang mukmin. Termasuk ketika kita lahir sebagai orang Islam. Karena ketika seorang bayi lahir, itu pada dasarnya mereka semua terlahir dalam keadaan muslim. Rohnya ketika sebelum ditiupkan itu sudah disumpah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumpah apa? Disumpah bahwasanya, bersaksi bahwasanya Allah merupakan Tuhannya. Jadi roh kita Bapak Ibu sebelum ditiupkan ke kita, ditiupkan ke janin itu sudah disumpah mengakui bahasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan kita meyakini itu ketika dalam kondisi ruh, dalam keadaan ruh. Ketika ditiup, kita dalam janin kemudian lahir, maka yang membawa kita menjadi seorang Islam, yang membawa kita menjadi seorang Nasrani, Yahudi, atau non-Muslim adalah orang-orang tua kita. Fa'abawahu alladhi yuhawidanihi aw yunassiranihi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Muslim. Maka lingkungan itu penting untuk kita semua Bapak Ibu. Mencari bi'ah Islamiyah, mencari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita itu tugas kita Bapak Ibu. Supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang berperilaku Islam. Bukan hanya KTP-nya saja yang Islam. Tidak bisa kemudian ketika kita dibangkitkan, kemudian ditanya, apa agamamu? Ini ya Allah KTP-ku. Ini malaikat KTP-ku Islam. Tidak bisa, tidak bawa kita KTP. Jadi, maka keimanan kita yang menjawab, amal ibadah kita yang menjawab bahwasanya kita adalah seorang Muslim. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kasih sayang Allah itu mendahului murka Allah. Itu perlu difahami Bapak Ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh kasih sayang Allah itu melebihi murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan suatu kesalahan, dosa, jangan kemudian malah takut beribadah kepada Allah. Justru ketika kita melakukan sebuah dosa besar, maka Allah terbuka terhadap taubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat ketika seseorang tersebut melakukan sebuah dosa besar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya setiap anak Adam manusia itu semuanya
berbuat salah, punya potensi berbuat kesalahan. Sehari Bapak Ibu kira-kira berbuat dosa berapa kali? Tidak bisa dihitung. Oh enggak Ustadz, hari ini saya soleh, nggak berbuat dosa. Tidak mungkin. Kita kadang berbuat dosa tanpa kita sadari Bapak Ibu. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, berprasangka buruk, kemudian melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, lihat aurat. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita nonton TV, nonton HP, video-video, itu kan lihat aurat banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap cucu Adam, setiap manusia itu punya potensi berbuat dosa setiap harinya. Kadang kita tidak sadar. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat, yang meminta ampun kepada Allah, yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi nanti di kemudian hari. Artinya bersungguh-sungguh ketika bertaubat. Artinya rahmat Allah sangat terbuka kepada hambanya yang punya dosa banyak Bapak Ibu. Jangan kebalikannya, ketika kita banyak berbuat dosa, mohon maaf kalau kemudian orang tersebut banyak berbuat dosa, contohnya banyak membunuh, preman umpama, banyak membunuh di masa lampaunya, jadi banyak ngambil pekerjaan umpama ngabisi orang, dihabisi, dibunuh, kemudian tidak mau tobat, takut, malah bertobat kepada Allah malah takut karena dosanya banyak. Kira-kira Allah ngampuni dosa kita enggak ya? Jangan kemudian seperti itu. Justru Allah Maha Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha kasih sayang. Jadi taubat Allah selalu terbuka. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah itu Maha penyayang, melebihi apa? Murkanya Allah. Jadi Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya sebelum apa? Sebelum murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu, jangan terlalu memikirkan nanti masuk neraka atau surga ya. Dosa saya banyak, amalan saya sedikit. Ya Allah, sholat saya masih sering telat-telat, gak perhatian. Baca Quran saya juga masih belum lancar. Nanti kira-kira langsung masuk surga atau disiksa dulu. Jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Nanti itu malah membuat was-was bisikan syaitan. Justru dengan penjelasan Ar-Rahman Ar-Rahim, inna rahmati sabaqat ghadabi, Allah itu lebih mendahulukan rahmat daripada murka Allah. Kita yakini hal tersebut, menjadikan motivasi ibadah kita sehari-hari. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Maha mengasih kepada orang-orang yang bertakwa, bertawakal. Setiap Jumat kita diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu mengingat takwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut kepada Allah, takut berbuat dosa. Kemudian takut
terhadap hari akhir, karena itu salah satu kekuasaan Allah. Kemudian beramal karena kita mengharap ridha Allah, itu juga termasuk takwa. Tawakal juga termasuk takwa, bahwasanya kita yakin seluruh rezeki kita itu sudah Allah pikirkan, sudah Allah atur. Jadi tidak perlu takut akan rezeki yang telah Allah berikan, telah atur. Itu merupakan takwa, Bapak Ibu. Kemudian poin selanjutnya dan yang terakhir, rahmat Allah melalui Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sekarang bisa beribadah dengan benar, bisa mendengar Al-Quran atau ayat Allah dengan benar, itu tak lain tak bukan adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang sekarang ada pada kita itu juga dikirimkan oleh Allah melalui Jibril, kemudian ditalkinkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ajaran yang ada pada kita sekarang, ajaran Islam, itu juga melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa tahu kalau kita mau beribadah yang benar seperti apa, ya kita lihat bagaimana kemudian ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat lil alamin. Nabi Muhammad merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pada intinya Allah mempunyai nama dan sifat, yaitu Ar-Rahman, sifat rahmat, kasih sayang yang umum. Artinya seluruh makhluknya itu dapat kasih sayang Allah. Kemudian Ar-Rahim merupakan nama dan sifat Allah yang khusus untuk orang-orang yang sudah beriman. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu mendapat sifat Allah, yaitu Ar-Rahim. Yang mana kalau kita rinci rezeki kita, amal ibadah kita, kemudian nanti setelah kita dibangkitkan, itu semuanya berkaitan dengan sifat Allah yang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maka kalau kita mau timbang, kira-kira lebih banyak mana rahmat Allah, Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman tadi seluruh makhluk Allah, kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin. Kira-kira rahmat mana, sifat mana yang menunjukkan bahwasanya itu lebih banyak daripada yang lain? Kira-kira sifat rahmat Allah yang Ar-Rahman atau sifat rahmat Allah yang Ar-Rahim? Ar-Rahman, karena untuk seluruh makhluknya. Salah. Yang benar Ar-Rahim, Bapak Ibu. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk Allah, baik yang muslim atau yang non muslim. Yang muslim dapat rahmatnya juga enggak? Dapat. Ar-Rahim plus double, kita dapat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi rahmat Allah berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu orang-orang muslim dapat semuanya. Tapi untuk sifat Allah yang Ar-Rahim, orang-orang yang non muslim itu enggak dapat, karena itu khusus untuk orang-orang muslim. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa diambil ibrahnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.